Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muna Hamidah dengan NIM 222111296. Di sini saya akan menjelaskan tentang azab al-mufassir. Yang pertama, pengertian mufassir. Secara bahasa, mufassir adalah bentuk isim fa'il dari kata fasara yang artinya menafsirkan atau menjelaskan. Kemudian diikutkan wazan isim fa'il mufa'ilun menjadi mufassirun, yang artinya orang yang menafsirkan, mengomentari, interpretasi. Sedangkan menurut istilah, mufassir adalah orang yang memiliki kapabilitas sempurna yang dengannya ia mengetahui maksud Allah Ta'ala dalam Al-Quran sesuai dengan kemampuannya. Abu Muhammad Al-Kha menjelaskan dalam kamus istilah agama Islam. Mufassir adalah orang yang menerangkan makna ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua, syarat-syarat mufassir. Seseorang yang hendak menjadi mufassir, ia harus orang yang telah dewasa atau balik dan berakal sehat. Anak kecil walaupun berakal sehat dan orang dewasa tetapi tidak berakal sehat, penafsirannya tidak dapat diterima. Selain seorang yang sudah balik dan berakal sehat, seorang mufassir harus beragama Islam. Seorang non-Islam penafsirannya tidak dapat diterima karena dikhawatirkan akan menimbulkan kekacauan atau penyelewengan terhadap ajaran agama Islam melalui penafsiran yang dilakukannya. Kemudian secara psikis, seorang mufassir juga harus mempunyai etika dalam menafsirkan yang lebih dikenal dengan azab al-mufassir. Selain syarat psikis dan fisik, adapun persyaratan akademik bagi seorang mufassir. Para ulama berbeda pendapat mengenai banyaknya persyaratan akademik yang harus dipenuhi oleh seorang calon mufassir. Beberapa pendapat tersebut yaitu: yang pertama, menurut Imam Jalaluddin Asyuyuti menyebutkan terdapat 15 ilmu yang harus dikuasai oleh seorang yang ingin menafsirkan Al-Quran. Ke-15 ilmu tersebut yaitu bahasa, nahwu, saraf, istiqo', ilmu ma'ani, bayan, badi, ilmu qiraat, usuluddin, usul fikih, asbab al-nuzul, nasikh mansukh, fikih, hadis-hadis yang menjelaskan ayat-ayat yang masih global dan umum, dan ilmu mauhibah. Yang kedua, menurut Muhammad Abdul Al-Azim Al-Zarqani mengatakan bahwa macam-macam ilmu yang harus dimiliki oleh seorang mufassir yaitu bahasa, nahwu, saraf, balaghah, ilmu usul fikih, ilmu tauhid, mengetahui asbab al-nuzul, khasas, nasikh dan mansukh, hadis-hadis penjelas bagi yang mujmal dan mubaham, dan ilmu mauhibah. Menurut Al-Farmawi menjelaskan terdapat 4 macam persyaratan dan berbagai ilmu di dalamnya. A. Memiliki i'tiqad atau keyakinan yang benar dan mematuhi ajaran agama. B. Memiliki tujuan yang benar. Seorang mufassir menafsirkan semata-mata dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. C. Berpegang pada dalil nakal atau Al-Quran dan hadis dan sahabat, serta menjauhi periwayatan bid'ah. D. Memiliki ilmu yang dibutuhkan oleh seorang mufassir. Jadi pada hakikatnya mufassir harus menguasai segala macam ilmu yang ada ketika hendak menafsirkan Al-Quran. Dan di sini pula letak ketepatan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa orang piawai yang sesungguhnya adalah orang yang mampu mengadakan kajian terhadap ilmu sekian banyak orang. Terdapat banyak persoalan dalam Al-Quran dan membutuhkan ilmu yang bermacam-macam. Suatu persoalan tidak dapat hanya dilihat dari suatu sudut pandang atau dari satu ilmu saja, sehingga perlu bagi mufassir untuk memperkaya khasanah keilmuannya dalam berbagai bidang. Yang ketiga, adab mufassir. Menurut Mana Khalil Al-Hatan mengatakan terdapat 11 adab yang harus dimiliki mufassir. Berniat baik dan bertujuan benar, berakhlak baik, taat dan beramal,
berlaku jujur dan teliti dalam penukilan, tawaduk dan lemah lembut, berjiwa mulia, vokal dalam menyampaikan kebenaran, berpenampilan baik, bersikap tenang dan mantap, mendahulukan orang yang lebih utama, mempersiapkan dan menempuh langkah-langkah penafsiran secara baik. Untuk dapat menafsirkan Al-Quran, setiap mufasir dituntut supaya membekali dirinya dengan sejumlah cabang ilmu pengetahuan yang rinciannya telah dikemukakan para ahli tafsir dengan segala macam perbedaannya. Komponen ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk menafsirkan Al-Quran secara global telah dikemas dalam formulasi sebagai berikut. Yang pertama, ilmu bahasa. Dalam kaitan ini, bahasa Arab yang pada intinya meliputi ilmu al-nahwu, ilmu al-tasrif, ilmu balaghah, termasuk di dalamnya ilmu semantik atau ilmu al-dilalah dan lain-lain. Al-Syaitibi menyimpulkan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab dalam keseluruhannya. Untuk itu, maka pemahaman atau penafsirannya harus memperhatikan sisi kebahasaan ini yang spesifik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kelompok ilmu usul al-dain, tauhid, kalam, teologi yang pada intinya meliputi tentang kemahaesaan Allah, berbagai aliran kalam dan lain-lain yang tergolong ke dalam rumpun ilmu usul al-din. Yang ketiga, kelompok ilmu-ilmu syariah, terutama fikih dan usul fikih, di samping ilmu-ilmu syariah lainnya, termasuk qawaid al-fikiyah, qawaid al-ahkam, dan lain-lain yang merupakan bagian integral dari kajian fikih dan usul fikih. Yang keempat, kelompok ilmu-ilmu Al-Quran, terutama ilmu tafsir, ilmu qiraat, ilmu munasabah, ilmu al-khosos, ilmu asbab al-nuzul, dan lain-lain yang terkait langsung dengan ilmu Al-Quran. Yang kelima, kelompok ilmu-ilmu sosial lainnya semisal sosiologi, antropologi, ilmu hukum, sejarah, politik, dan lain sebagainya. Yang keenam, kelompok ilmu pengetahuan alam yang meliputi matematika, biologi, kimia, dan fisika. Yang ketujuh, ilmu al-mauhibah berupa pemberian khusus dari Allah kepada para hambanya. Dalam kaitan ini, mufasir yang selalu memelihara ucapan, sikap, dan perilaku yang mencerminkan wujud ketaatan dan kesalehannya. Yang kedelapan, kelompok ilmu-ilmu lain yang langsung maupun tidak langsung memiliki manfaat bagi penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.